Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Epin Sirait, dalam pelajaran sasis sepeda motor. Ya, kita bertemu kembali dalam pemeriksaan sasis sepeda motor untuk pertemuan yang kelima. Materi kita hari ini adalah materi pemeriksaan suspensi belakang sepeda motor. Ya, jadi yang kita periksa adalah gejala kerusakan yang terjadi pada swing arm sepeda motor atau lengan ayun sepeda motor. Ya. Jenis-jenis pemeriksaan suspensi belakang motor. Ya, pertama memeriksa kerja sistem suspensi belakang. Ya, yaitu lakukan kegiatan menekan bagian belakang sepeda motor beberapa kali dengan rem ditahan. Ya. Menekan bagian belakang sepeda motor beberapa kali dengan posisi rem ditahan. Kedua, setelah itu lakukan gerakan kepegasan harus berlangsung dengan lembut dan lancar. Ya, setelah ditekan, pegas harus kembali ke posisi semula dengan sedikit tahanan. Kedua, pemeriksaan komponen suspensi yang halus dan kendor. Yaitu pertama, tempatkan sepeda motor pada standar utama, atau kalau istilah di Medan di cagak ya, cagak 2. Ya, standarnya di standar utama. Kemudian lalu goyangkan lengan ayun ke kiri dan ke kanan. Ya. Dalam menggoyang lengan ayun itu ya, gunakan posisi tangan kiri menahan bodi, ya, menahan bodi, kemudian tangan kanan memegang ban, kemudian menggoyang ke kiri dan ke kanan, swing armnya atau lengannya. Apabila ada indikasi kekocakan, ya, atau geol, periksa baut engsel dan bos lengan ayun, ya, baut engsel atau bos lengan ayun. Yang ketiga, melakukan pembongkaran dan pemeriksaan komponen suspensi belakang. Ya, lakukan kegiatan pembongkaran lengan ayun. Ya, kalau untuk memeriksa itu lengan ayun itu kita bongkar. Pertama, melakukan pelepasan pada roda belakang. Ya, sebelum lengan ayun dibuka, roda belakang kita lepas. Kemudian lakukan kegiatan melepas baut, cincin washer dan pemegang pijakan kaki pembonceng. Ya, pijakan kaki pembonceng. Ya, itu urutan pelepasannya. Kemudian lakukan pelepasan kait pegas pengembali pedal rem dari lengan ayun, ya. Kait pedal, ya, pegas pengembali rem itu, ya, yang menghubungkan yang terdapat pada batang pengait yang menghubungkan antara pijakan rem kaki dengan dengan tromol, itu ada pegasnya, itu kita lepas dulu. Kemudian lakukan pelepasan murmur pemasangan peredam kejut bagian bawah. Ya. Murmur ya, itu yang berbentuk spiral, ya. Yang sok belakang yang berbentuk spiral itu kita lepas. Setelah itu lakukan kegiatan melepaskan mur engsel lengan ayun, baut dan lengan ayun. Ya. Pemeriksaan lengan ayun. Nah, ini yang kita lakukan pada ini posisi, ya. Ini yang kita lepas tadi, ya, lengan ayun, ya, bautnya, baru penutup cover debunya kita lepas, ya, kita lepas. Lakukan pemeriksaan pada bagian bos engsel terhadap kausan dan kerusakan. Nah, ya, ini yang lingkar kuning ini kita periksa. Ini tadi setelah kita goyang, ya, kita goyang swing armnya. Ya, kalau terjadi agak koclak, nah ini swing arm ini yang kita periksa, ya. Kemudian lalu periksalah juga lengan ayun terhadap kausan dan kerusakan, ya. Kita lihat, ya, ini jenis kerusakan, ya. Ini komponen yang diperiksa pada swing arm atau lengan ayun, ya. Ini bosnya, ya, ya, bosnya atau basingnya, ya. Ini pada ujungnya terlihat cacat atau bekarat,
ya. Ya pertama kita bersihkan dengan cleaner. Ini ada cleaner nih ya, kita bersihkan sampai bersih. Ya, kalau tidak bisa bersih ya. Ya, ini tipe bosnya yang ujungnya bisa diganti. Artinya diganti ya. Kalau ini cacat, ini kita balikkan. Ya. Untuk ini sebagai tempat dudukan dari ini lahar tadi, ini lahar ya. Ini ya. Ini periksa ujung permukaan bos. Kalau berkarat bersihkan dengan cleaner atau ujungnya dibalik ya. Kalau bisa dibalik. Ini kalau tipenya yang memakai tipe dua basing, lain basing kiri, lain basing kanan. Ada tipe yang porosnya kiri dan kanan itu menyatu. Kalau itu tidak bisa dibalik. Kalau ini yang tipe double ya, double basing, ini bisa dibalik ya. Yang di bawah ini bisa dibalik, posisinya menjadi tempat dudukan dari lahar ini. Ya, ini dari lahar. Ya, putar basing dengan baru ini basing ini putar basing dengan tangan. Kalau tidak bisa berputar, berarti basingnya harus diganti. Berarti laharnya sudah rusak ya, basing atau lahar. Ya, ini dia. Tipenya ini yang untuknya ini misalnya ini untuk Yamaha Pixen ya. Ini bagian kiri ya. Ini sudah rusak ya. Rusak dan tidak bisa dicuci lagi gitu ya. Bisa dioper ke sebelah ini. Ya. Ya, ini ya rumah dudukan ini posisi swing arm ya, ini rumahnya. Inilah tempat dudukan dari bos tadi ya. Ini kita bersihkan juga ya, dengan menggunakan cleaner ya, cleaner pembersih atau bisa juga dengan bensin kita bersihkan bagian dalam dari karat-karatnya ya. Kemudian setelah kita bersihkan bos yang baru atau yang tadi yang sudah kita bersihkan itu kita masukkan ya. Kita masukkan baru kita lumasi dengan grease ya. Kita lumasi dengan grease ya. Ini kita lihat nampak di gambar dilumasi dengan grease ya. Kemudian kita sorong masuk baru ya, kita masukkan lahar. Setelah lahar kita masukkan baru kita balut dengan grease ya. Ini lahar tadi ya. Berarti laharnya ini lahar yang baru. Kalau rusak ya kita ganti yang baru, yang modelnya seperti ini ya. 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 Ini penutup ya, seal penutup ya debu ya. Ini baru kita pasang untuk menutup lahar ya. Ya, ini grease yang digunakan ya, jenis grease yang biru dan yang merah. Jadi saya kira cukup sederhana dalam pemeriksaan sasis sepeda motor ini mengenai pemeriksaan gejala-gejala kerusakan yang terjadi pada swing arm ya. Nanti tayangan berikutnya macam mana kita memeriksa shock breakers atau ya shock breaker spiral pada suspensi belakang sepeda motor. Jadi kita bahas masih masalah swing arm aja ya. Singkatnya kalau swing arm kita terganggu itu biasanya terasa ya pada kecepatan tinggi ya, terjadi bunyi tek 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 itu pada mesin bagian bawah pada saat kita bawa pada kecepatan tinggi. Kemudian ketika menikung ban belakang terasa seperti ingin membuang, terjadi slip ya. Jadi itu gejala-gejala kalau basingnya itu minta diganti. Atau ya kita buka kap apanya tadi seal olinya itu ada terlihat karat di ya, keluar cairan karat dari dalam rumah lengan ayun tadi, rumah poros lengan ayun tadi ya, itu menandakan bahwa laharnya sudah harus diganti. Jadi sampai di sini dulu. Kita bertemu di tayangan berikutnya. Sekian dan terima kasih.